Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya di mata kuliah arsitektur komputer ya. Jadi sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan beberapa bagian ya yang ada di dalam sebuah komputer. Di antaranya ada mainboard, kemudian ada prosesor ya. Kemudian kali ini kita akan coba untuk membahas ya terkait dengan media penyimpanan gitu. Baik, namun pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan media penyimpanan yaitu terkait dengan hard disk ya. Kemudian ada tipenya, ada SSD, kemudian ada NVMe ya. Jadi nanti kita akan coba cari tahu terkait dengan beberapa hal ya terkait dengan media penyimpanan tersebut ya. Jadi sekiranya mana yang lebih tepat untuk teman-teman gunakan ya. Ya nanti setelah kita akan bahas terkait dengan kekurangan dan kelebihannya juga masing-masing. Kemudian dari segi performa dan lain sebagainya nanti coba akan kita lihat ya satu persatu. Baik, jadi ya bagi yang belum tahu ya, hard disk ya bentuknya adalah kurang lebih seperti ini ya. Kalau kita lihat ya, kalau kita bongkar ya dalam sebuah peralatan komputer ya, dalam satu paket PC gitu. Nah, hard disk itu biasanya letaknya di sini ya. Ya, kalau misalnya ini kita bongkar itu biasanya letaknya di sini. Nah, bentuknya adalah seperti ini ya. Nah, ya macam-macam ya. Kebetulan ini yang saya contohkan adalah 3 terabyte ya, 3 TB ya. Jadi cukup besar kapasitasnya gitu. Nah, mungkin dari teman-teman banyak yang menggunakan 1 tera atau mungkin 512 ya. Kapasitasnya beda-beda ya. Jadi semakin besar juga semakin mahal juga gitu kan. Nah, bentuknya besar ya seperti ini ya. Ya ini ukurannya adalah 3,5 in ya. Jadi seperti ini. Kemudian cara masangnya adalah begini ya. Bisa dipasang di sini atau mungkin di bawahnya sini juga bisa, di bawahnya sini juga bisa ya. Bisa nggak kita memasang lebih dari satu hard disk ya dalam sebuah PC ya? Ya, jawabannya adalah sangat memungkinkan ya atau bisa gitu ya. Selama di sini masih ada slot ya, slot yang bisa digunakan gitu. Artinya slot yang ada di mainboard ya, slot untuk data ya. Atau kalau misalnya nanti dihubungkan dengan apa namanya SATA itu sangat memungkinkan bisa banyak ya. Karena rata-rata banyak atau sekarang ini banyak menggunakan konektor SATA ya. Bagi yang belum tahu konektor SATA seperti apa, mungkin bisa dilihat video saya yang sebelumnya. Itu jadi ada konektor SATA. Kalau modelnya memanjang seperti ini ya, ini biasanya kalau terdiri dari 40 pin berarti dia ada paralel ATA ya atau PATA gitu. Kalau bentuknya seperti ini ya, itu adalah bentuknya SATA ya atau serial ATA. Jadi dalam sebuah perangkat ya, perangkat hard disk itu pasti ada dua ya, dua apa namanya konektor lah, bisa dikatakan begitu. Ada dua konektor. Jadi yang pertama adalah untuk daya, kemudian yang satunya adalah untuk data ya. Jadi yang data ini nanti dia akan terhubung ke mainboard ya. Kemudian kalau yang daya dia akan terhubung ke power supply ya atau power supply gitu. Jadi dalam setiap perangkat pasti dia ada dua colokan ya. Kalau enggak yang satu daya, yang satu data. Nah ini ada daya, ada data. Kemudian ini ada floppy ya. Nah, ini juga ada data, ada daya. Kemudian ada CD-ROM ya. Ya CD-ROM juga ada data, ada daya. Nah kalau kabelnya seperti ini ya, kabelnya pipi memanjang ini adalah kabel patah ya, paralel ya. Kalau nanti wujudnya adalah merah kecil ya, lebih kecil ya, segini, nah itu biasanya SATA ya. Biasanya juga ada tulisannya juga di dalam kabel itu, apakah dia tipenya ATA atau SATA. Sebenarnya sangat mencolok sekali ya. Nah nanti kita juga akan coba sedikit bahas ya terkait dengan perbedaannya hard disk yang menggunakan PATA dan SATA gitu. Nah kalau kita lihat ya dari arsitekturnya hard disk gitu, kalau misalnya hard disk yang 3,5 in ya, yang besar ini kita bongkar ya, kira-kira di dalam ada apa gitu ya, kita akan lihat ya. Nah ini konektornya di sini adalah konektor yang lama ya,
Jadi kalau menggunakan PATA ya biasanya jenis powernya biasanya seperti ini ya. Beda ya, kalau serial lebih ringkas lagi ya. Serial lebih kecil gitu. Ya. Kalau ini ada colokan 4 gitu kan. Nah, ternyata ketika kita bongkar ada seperti ini ya, ada berupa piringan ya. Ada berupa piringan, kemudian ada slidernya, kemudian ada spidol, kemudian ada beberapa bagian gitu ya. Nah, namun nanti kita akan lihat ya perbedaannya, dan karena dengan konstruksi yang seperti ini ya, yang berupa piringan, itu akan sangat rawan sekali dengan yang namanya goncangan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman masih menggunakan harddisk konvensional ya jangan coba-coba laptopnya itu diangkat digoyang-goyangkan terus itu ya, apalagi dalam kondisi hidup ya. Bisa nanti piringannya ini tergores ya. Kalau tergores ya bisa jadi kena bad sector ya. Yang paling parah adalah harddisknya mati gitu. Nah, kalau udah mati ya sudah, data nggak bisa diselamatkan ya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman terbiasa dengan data ya, silahkan nanti buat backup ya, mungkin di cloud ya, atau mungkin di tempat-tempat lain gitu. Takutnya nanti kalau disimpan dalam satu hard disk dan hard disknya rusak ya, nggak ada backupnya ya, nanti datanya hilang gitu. Apalagi nyimpannya dalam mode hard disk yang biasa seperti ini ya. Ya, ada banyak beberapa bagian gitu. Nah, untuk kecepatan sendiri yang saat ini berada di yang cukup populer ya, itu kalau nggak di 5400 atau 7200 rpm gitu. Kecepatan putarnya ini ya, kecepatan putarnya. Semakin cepat berputar, maka hard disk ini akan semakin cepat gitu. Ya kan? Cuman untuk saat ini memang yang banyak beredar di pasaran ya antara dua pilihan ini. Namun kalau misalnya pengen agak cepat ya yang 7200 rpm ya. Jadi muternya itu lebih cepat gitu. Ya, tapi banyak sekali kelemahan ya. Ini mulai dari tahun 90-an dan sebagainya sampai sekarang ini sekarang sudah posisinya sudah mulai transisi ya, sudah mulai pindah ke yang satunya yaitu SSD gitu ya. Baik, kita akan lihat dulu sedikit perjalanan ya dari hard disk ya. Perjalanan dari hard disk mulai dari pertama kali dibuat sampai sekarang ya. Nah, ini lupa saya tambahkan satu yang mungkin sampai saat ini ya. Oke, kita lihat. Jadi pada saat pertama kali dibuat ya tahun 1950 lah kurang lebih, di tahun-tahun segitu ya. Jadi hard disk itu sangat besar sekali gitu kan. Bahkan ya sama seperti komputer dulu yang awal dibuat sangat besar gitu ya. Bahkan satu ruangan kelas sendiri gitu. Dan kapasitasnya hanya 5 mega gitu. Kecil sekali ya. Waktu pertama kali dibuat ya memang kecil gitu. Nah, kalau dulu konsepnya adalah lebih besar lebih baik gitu. Makanya bagaimana caranya bisa menambah kapasitasnya, hanya dengan 5 MB aja udah luar biasa besar ya waktu itu ya. Namun kalau kita lihat dibandingkan dengan sekarang yang mungkin bisa sampai 5 tera gitu kan, ya itu sangat jauh sekali gitu ya. Jadi kebutuhan terkait dengan penyimpanan untuk dulu dan sekarang juga udah jauh berbeda ya. Kalau dulu mungkin hanya berupa dokumen-dokumen ya, yang kapasitasnya atau size-nya itu kecil ya. Sekarang sudah banyak ditambahkan dengan untuk penyimpanan yang berupa gambar ya. Kemudian video ya kan. Kemudian ada lagi aplikasi yang besar-besar ya. Makanya udah 5 mega itu udah sangat tidak mungkin untuk sekarang digunakan. Ya. Nah, kemudian tahun 1956 ini pertama kali dikomersilkan ya memang dari IBM ya, Ramak 305 ya. Jadi 1956 ini sudah mulai pertama kali dipasarkan gitu hard disk ya. Memang pertama untuk skala-skala perusahaan ya. Nah, kemudian tahun 1980 ini ukurannya sudah mulai mengecil ya. Sudah mulai ada yang ukurannya 5,25 inci ya. Artinya sudah bentuknya sudah mulai kecil lagi ya. Kemudian di tahun 90 itu sudah kapasitasnya udah 50 mega ya. Jadi udah mulai besar gitu ya. Kapasitasnya udah mulai 50 mega. Kemudian tahun 93, nah ini sudah dikenalkan dengan ide ATA ya. Jadi ya, ide ATA yang konektornya besar-besar dan banyak gitu ya. Nah, itu tahun 1993.
Nah, kemudian SATA ya, interface SATA itu dikenalkan tahun 2003. Artinya sebenarnya belum belum lama sekali ya, belum lama ya. Apa namanya, interface ini dikenalkan di pasaran ya. Tahun 2003, kalau sekarang tahun 2020 ya. Berarti sekitar 17 tahun yang lalu gitu. SATA dikenalkan ya. Nah, nah sekarang konektornya sudah tidak apa namanya, hard disk. Ketika menggunakan tipenya NVMe, konektornya sudah menggunakan PCI Express gitu. Tidak lagi menggunakan SATA gitu. Jadi perkembangan komputer memang saat ini sangat luar biasa sekali gitu ya. Bahkan tahun 2007 itu sudah mulai pertama kali dikenalkan dengan hard disk yang kapasitasnya adalah 1 tera ya. Ya, ini memang sebuah terobosan yang sangat luar biasa gitu. Ya, jadi ini sedikit gambaran terkait dengan perjalanan hard disk ya, teknologi. Sebenarnya ada banyak sekali ya, cuman ini saya ringkas, saya padatkan aja gitu. Jadi ada banyak memang perkembangannya, mulai dari update teknologi dan sebagainya. Namun yang agak mencolok ya terkait dengan di tahun-tahun ini gitu. Baik, kita akan lihat nih, bagi yang mungkin lupa ya, konektor ATA dan konektor SATA gitu. Jadi ketika kita lihat hard disk, kita lihat dulu dari konektornya. Nah, kalau konektornya menggunakan ATA itu modelnya kabelnya besar ya, lebar seperti ini ya. Sedangkan ketika menggunakan SATA kecil ya. Nah, ini otomatis selain meningkatkan kecepatan juga menghemat ruang. Sedangkan untuk power ya sama aja sih tuh. Cuman konektor datanya ini ya, yang terkait dengan data ini yang berbeda. Nah, kemudian ada beberapa perbedaan nih ya. Jadi apa namanya, antara PATA dan SATA ya. Jadi kalau PATA ini terdiri dari 40 pin ya. Sedangkan ini hanya 7 pin ya. Nah, kemudian sebenarnya untuk ATA ini lebih mahal ya biayanya. Sedangkan itu lebih murah. Karena kabelnya juga lebih banyak ya. Jadinya lebih mahal untuk produksinya gitu. Nah, kemudian dari segi transfer datanya sebenarnya SATA ini jauh lebih cepat dibanding dengan ATA ya. Ini bisa sampai, kalau di apa namanya, di tulisannya sih ya sampai 6 giga gitu kan. Cuman tergantung juga dari kecepatan harddisknya juga gitu kan. Kalau nggak bisa mengimbangi ya percuma juga gitu. Konektornya cepat tapi harddisknya nggak mampu sampai ke sana. Nah, kemudian terkait dengan konsumsi ya, konsumsi apa namanya, dayanya ya. Konsumsi daya terkait dengan PATA ini lebih boros ya, karena memang banyak konektor yang terhubung, pasti lebih boros gitu. Sedangkan untuk ATA ini jauh lebih irit ya, karena memang jumlah kabelnya juga lebih kecil ya kan. Kemudian dari ukuran jelas ya, ini lebih gede, ini lebih kecil gitu. Nah, ini dari segi konektornya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman di lapangan menjumpai mode hard disk yang seperti ini, oh berarti dia menggunakan paralel ATA ya, satu atau PATA. Ketika menjumpai di lapangan seperti ini, oh ternyata itu adalah konektornya menggunakan SATA ya. Untuk sampai saat ini memang SATA lebih baik dibandingkan dengan ATA ya. Jadi ketika teman-teman ingin apa namanya, membeli hard disk ya silahkan gunakan yang SATA aja gitu. Ya. Oke, jadi yang jelas itu jauh lebih baik lah. Nah, nanti ada teknologi yang lebih baik lagi dibanding dengan yang ini gitu. Oke, ini kita lihat dari konektornya. Nah, coba kita lihat ya dari kecepatan, kemudian dari kapasitas, dari harga ya. Kira-kira kalau misalnya hard disk itu seberapa cepat sih dia gitu ya dalam kecepatan untuk membaca data ataupun menuliskan data ya. Nah, kalau misalnya kita berbicara terkait dengan hard disk atau media penyimpanan, itu pasti ada dua hal yang menjadi pertimbangan ya, terkait dengan kapasitas, tiga hal ya, kapasitas, kemudian kecepatan baca dan kecepatan tulis gitu ya. Nah, kecepatan baca tulis ini, kecepatan baca adalah di mana pada saat kita mengcopy data ke dalam device lain ya. Nah, sedangkan tulis itu adalah kita menuliskan data di media yang baru ya. Jadi seberapa cepat sih dia gitu kan. Seberapa cepat dia membaca data itu, seberapa cepat dia menuliskan data tersebut di media di hard disk ya. Nah, kalau kita lihat ya,
kecepatan baca ini salah satu harddisk yang ada di sini adalah WD ya, WD Gold. Nah, ini produksi tahun 2016 ya. Kecepatan bacanya itu adalah 172 ya kan. Sedangkan kecepatan tulisnya itu adalah 174 ya. Nah, ini unik ya. Artinya di kondisi ini ternyata kecepatan tulis itu lebih tinggi dibandingkan dengan kecepatan baca. Seharusnya rata-rata yang kalau misalnya sekarang ini ya yang apa namanya SSD itu SSD ya, itu biasanya kecepatan bacanya itu jauh lebih tinggi dibanding dengan kecepatan tulis ya. Namun dalam kondisi ini hard disk yang di sini ternyata kecepatan tulisnya itu lebih tinggi gitu ya, kecepatan tulisnya itu lebih tinggi. Nah, harusnya seperti ini ya, cuman ini mungkin ya, ada beberapa hal yang mungkin dicuning sama vendor ya, supaya ini bisa menghasilkan kecepatan tulisnya itu lebih tinggi gitu. Nah, ini ada beberapa vendor juga dari Seagate ya, kecepatan baca tulisnya seperti ini. Nah, kemudian kalau kita lihat dari kapasitas ini juga tidak terlalu banyak mempengaruhi kecepatan baca tulis ya. Nah, kemudian harga ya, kita lihat harga di pasaran yang harga 6 tera ya sekitar hampir 2 jutaan. Nah, ini sudah sangat murah ini. Bandingkan kalau dulu ya sangat jauh ya. Harganya tinggi sekali gitu. Nah, ini kecepatan baca tulisnya ya. Ya, ini yang menjadi patokan ya. Ketika kita ingin membeli sebuah media penyimpanan atau terutama di sini adalah hard disk ya. Kecepatan baca tulisnya juga menjadikan sebuah pertimbangan tersendiri ya. Pastikan kecepatan baca tulisnya itu tinggi ya. Jadi harus tinggi gitu. Supaya kita nyaman juga. Namun biasanya harga itu tidak mempengaruhi harga itu tidak membohongi kualitas barang ya. Biasanya memang yang berharga mahal ya biasanya rata-rata barangnya juga bagus gitu ya. Jadi ya sebanding lah gitu. Nah, ini bisa dilihat nanti ketika teman-teman ingin mencari referensi merek lain ya, sebelum membeli hard disk cari merek lain ya, silakan nanti bisa dilihat ada di user benchmark ya, di .com ya, userbenchmark.com. Silahkan diketikkan ini nanti lah ketemu ya. Oke, nanti di pada menu hard disk ya, HDD itu. Nanti dilihat ini banyak produk nih, cuman yang saya ambil ya yang saya pen aja, yang saya pilih biar ke atas gitu. Nah, ini banyak dari beberapa vendor ya. Oke, kita akan lihat lagi ya. Nah, tadi kita sudah kenal ya dengan hard disk ya. Hard disk yang 3,5 in ya. Kalau laptop biasanya 2,5 in ya. Kalau tadi PC ya, untuk PC itu 3,5 in. Kemudian ketika bicara dengan laptop misalnya itu adalah 2,5 in ya, ukurannya lebih kecil. Nah, sekarang kita kenal dengan SSD ya, solid state drive ya. Jadi memang ini sebuah teknologi baru ya, teknologi baru yang ingin meningkatkan ya kualitas kecepatan baca tulis atau kualitas dari media penyimpanan itu sendiri gitu. Nah, dengan menggunakan solid state drive ya, itu sudah menggunakan IC ya, sudah menggunakan chip di dalamnya, artinya sudah tidak menggunakan piringan lagi. Nah, saya biasanya selalu menganalogikan ya, SSD itu seperti sebuah flash disk ya. Jadi ketika kita lihat antara flash disk dan DVD ROM ya, kecepatan baca dan kecepatan tulisnya pasti jauh berbeda. Jauh lebih nyaman ketika kita menggunakan flash disk ya kan. Begitu yang saya analogikannya. Jadi kalau DVD itu menggunakan piringan, sedangkan untuk flash disk itu sudah menggunakan IC ya, lebih kecil dan lebih cepat juga gitu. Nah, kemudian ketika teman-teman ingin menggantikan hard disk ya ke SSD, sebenarnya sangat mudah ya. Ketika teman-teman ada laptop ya, laptop pengen ganti ke SSD ya, tinggal ganti aja, cari yang SSD yang seperti ini ya, yang 2,5 in ya, ingat yang 2,5 in ya. Kemudian nanti ada variannya, ada banyak, tapi kalau misalnya teman-teman yang dipastikan pasti support adalah yang modelnya seperti ini. Artinya laptop yang jadul pun ketika nanti diganti dengan SSD performanya akan jauh lebih bagus ya.
Nah, ini bentuk ya, ini yang hard disk biasa, ini yang disk SSD ya. Karena ini bentuknya lebih kecil, maka di sini tambahkan dengan penyangga atau enclosure atau apalah istilahnya itu, sleeve-nya lah. Jadi biar biar apa namanya ini masuk gitu. Ya, karena SSD ini lebih kecil dibanding dengan hard disk ya. Kalau hard disk ini hard disk 3,5 ya, makanya besar ya. Kalau ini bisa untuk PC juga bisa untuk laptop ya. SSD bisa bisa dipakai untuk laptop, juga bisa dipakai untuk apa namanya, bisa dipakai untuk laptop, juga bisa dipakai untuk PC gitu. Jadi dua-duanya bisa dipakai. Nah, oke ya. Kemudian interface-nya adalah SATA ya. Jadi kalau kita lihat ya, kalau kita lihat interface-nya di sini adalah SATA ya. Jadi kalau misalnya teman-teman beli ya tinggal nanti plug and play ya, tinggal dipasang gitu. Oke. Nah, kita lihat nih, kita lihat jeroannya ya, kita lihat jeroannya antara hard disk ya, kemudian dan SSD ya. Nah, hard disk setengah in itu yang besar ya, kemudian SSD ini 2,5 in itu yang kecil ya. Nah, kemudian kita lihat nih, tadi kita sudah bongkar ya, sudah bongkar di dalam hard disk konvensional bentuknya seperti ini. Nah, ternyata di SSD itu bentuknya adalah seperti ini ya. Jadi isinya itu apa namanya, flash memory gitu ya, jadi banyak itu ya, IC di dalamnya gitu. Jadi ini bentuknya sama seperti flash disk gitu kan. Jadi bisa dikatakan ini memang cepat gitu ya. Dan ini anti goncangan juga gitu. Ibaratnya kalau misalnya posisi hidup ya mau digoncang-goncangan gini ya aman aja gitu. Jadi lebih aman, rentan datanya untuk hilang ya, untuk apa, rusak gitu ya. Itu jarang apa namanya, lebih aman lah dibanding dengan ini. Kalau ini muter, teman-teman goncang-goncangkan ya bisa jadi nanti bermasalah gitu. Ya ini jauh lebih bagus dibandingkan dengan yang ini ya. Ya ini dari bentuknya sudah kelihatan ya. Ini apa namanya, model piringan ya. Kemudian ini ada IC gitu. Oke, kita akan lihat nih. Nah, kemudian kita lihat seberapa cepat sih gitu kan SSD dibanding dengan hard disk ya. Oke. Nah, ada beberapa merek yang terkenal ya di pasaran, diantaranya ada Samsung, kemudian ada HyperX ya, ini dari Kingston ya. Kemudian ada Samsung lagi, kemudian ada WD, kemudian ada Adata, ada Intel dan lain sebagainya. Masih banyak ya. Ada Gigabyte juga gitu. Cuman belum nggak masuk ke list ini ya karena terbatas juga gitu. Nah, kira-kira seberapa besar sih gitu perbedaannya dibandingkan dengan yang hard disk biasa ya. Coba kita lihat nih. Kalau tadi hard disk itu sekitar 150 ya kan, kemudian ada 160 ya. SSD itu kecepatan bacanya adalah 489 ya. Jadi bayangkan dari 100 naik ke 500 ya. Itu udah kenceng, naik ke hampir 500 ya. Memang ada beberapa kasus ya bisa mencapai 500 juga. Ada beberapa seri ya. Nah, ini tapi rata-rata bisa 400 lah, sampai 500 gitu. Nah, ini yang saya bilang tadi ya. Jadi kecepatan baca ini harusnya bisa rata-rata memang di pasaran lebih tinggi ya dibanding dengan kecepatan tulisnya gitu. Ya, jadi SSD ini memang jauh lebih cepat ya. Dari 100 lonjakannya naik ke anggaplah 500 gitu ya. Jadi sangat tinggi sekali. Namun kita perlu tahu bahwa kenaikan kecepatan juga harus diimbangi dengan harga ya. Harga memang jauh lebih mahal ya SSD ya dibanding dengan hard disk. Yang tadi 6 tera aja yang di hard disk tadi itu kurang lebih hanya 19 ya. Ini 4 tera itu sudah harganya 7 jutaan gitu kan, mahal sekali itu. Ya, namun untuk kita itu nggak usah cari yang mahal-mahal kapasitasnya ya. Untuk saat ini teman-teman cari yang 256 atau 512 sudah cukup ya. Kalau budgetnya terbatas, ya silahkan cari yang 128 aja udah. Atau 120 itu kalau misalnya dananya mepet ya. Cari yang 120 diisi untuk D aja, drive D ya, untuk sistem operasi aja. Sedangkan untuk data nanti silahkan bisa disimpan di hard disk biasa gitu. Jadi untuk apa namanya? Untuk mendapatkan kapasitas yang besar tapi performa PC-nya juga bootingnya kencang gitu ya.
Ya, jadi bisa mengkombinasikan dua ya. Jadi yang satu menggunakan hard disk biasa, yang satu menggunakan SSD, bisa nggak? Ya bisa gitu. Selama di situ masih tersedia konektornya ya, normal ya. Tapi rata-rata bisa. Selama konektor SATA, saya yakin biasanya di mainboard tuh banyak ya. Lebih dari 3 konektornya itu. Rata-rata ada 6 ya. Ada 6 biasanya. Jadi konektor SATA-nya cukup banyak. Jadi bisa dipasang hard disk lebih dari satu ya. Satu menggunakan SSD, satu menggunakan hard disk biasa ya. Bisa berjalan dua-duanya gitu. Jadi tinggal nanti sistem operasinya diinstal di drive C ya. Satu SSD tadi semua jadiin C aja karena cuma 120 kan. Ya, silahkan jadikan C. Kemudian yang hard disk biasa untuk data gitu kan, data-data yang sekiranya nggak terlalu penting ya, kalau misalnya penting ya silahkan nanti dibuat backupnya yang jelas nanti tidak nyimpan dalam satu hard disk gitu. Nah itu cukup berbahaya nanti kalau nyimpannya dalam satu hard disk apa namanya, hanya dalam satu hard disk itu sangat rentan resiko gitu ya. Jadi usahakan buat backupannya gitu. Nah ini ada beberapa yang kalau misalnya merek yang teman-teman punya nggak ada di sini ya silahkan nanti kunjungi apa namanya site-nya, website-nya ya. Silahkan cari mereknya apa di sini ya, carikan isikan di sini, kemudian di enter ya, nanti akan keluar gitu. Misalnya apa namanya Intel atau mungkin Corsair atau Gigabyte ya silahkan masukkan ke sini. Ya, nanti lah keluar gitu. Nah, ini perkiraan harga aja yang di sini ya. Jadi tidak fix seperti itu ya. Bisa jadi lebih murah juga gitu. Nggak setinggi ini. Untuk sekarang sudah mulai murah ya. Nah, kenapa bisa murah ya? Nanti kita akan coba pelajari sedikit demi sedikit ya. Ada beberapa pembahasan terkait dengan SSD sekarang sudah mulai bisa murah gitu. Baik, kita akan lihat ya. Nah, sebenarnya untuk SSD itu nggak segede ini ya sebenarnya ya. Kalau kita bongkar itu sebenarnya ya bisa diringkaskan segini gitu. Ya kenapa kok nggak dibuat kecil aja gitu? Pertanyaannya kan pasti begitu. Nah kalau misalnya dibuat kecil ya pasti nggak akan support di dalam PC-nya teman-teman, terutama PC yang lama pasti nggak akan menyediakan slot seperti ini kan, ya kan pasti nggak akan tersedia gitu. Makanya dibuat yang bentuknya itu sama seperti hard disk yang ada di laptop ya, 2,5 in. Artinya ketika hard disk SSD itu nanti dipakai di komputer lama itu masih bisa gitu, masih bisa dipasang di komputer yang lama. Sedangkan kalau nanti dibuat langsung seperti ini ya percuma, karena kan itu masa transisi ya ke hard disk konvensional, dari hard disk konvensional ke SSD ya. Makanya dari bentuknya disesuaikan dulu ya, biar istilahnya plug and play gitu kan, lepas pasang langsung gitu kan, jadi enak. Nah namun semakin kesini mainboard atau motherboard sekarang sudah ada slot M2-nya gitu. Nah, jadi enak. Sekarang bisa menggunakan yang ukurannya lebih kecil ya. Bisa menggunakan ukurannya yang lebih kecil, tinggal dimasukkan ke dalam apa namanya slotnya aja gitu. Ya, masukkan ke slot kemudian dibaut di sini gitu. Nah, gitu jadi lebih enak gitu. Nah, ini yang M SATA ya. M SATA itu ada 2 lubangnya. Nah, nanti ada yang NVMe ya. NVMe nanti ada 1. Ya. Nah, ini memang nanti variannya cukup banyak ya terkait dengan SSD ini ya. Karena memang banyak varian dibuat untuk yang lainnya gitu. Jadi biar apa namanya? Konektor ini juga mempengaruhi dari kecepatannya. Nah, nanti kita akan coba jelaskan ya. Ini interface-nya menggunakan yang model SATA ya. SATA itu kecepatannya masih terbatas ya, artinya nanti masih bisa dinaikkan lagi gitu. Baik, kita akan lihat selanjutnya ya. Nah ternyata M SATA ya itu banyak sekali macamnya, ukurannya ya kan. Mulai dari tipe A, B, C sampai E ya. Nah mulai dari yang besar, kemudian agak kecil sampai yang kecil itu ada gitu. Nah kemudian di pasaran itu biasanya mereka menjual dengan beberapa varian, diantaranya menyebutkan 2230, 2242, 2260 atau 2280. Nah, maksudnya apa sih gitu kan? Kalau nanti di pasaran itu ada tipe 2230 ya. Nanti ini menunjukkan panjang dan lebar ya. Jadi
apa namanya, ukurannya 22 kali 30 mm gitu. Nah, dua ini apa? Lebarnya ya. Kemudian kalau yang apa namanya 30 ini adalah panjangnya gitu. Jadi ini kalau misalnya kalau tipe A ya 110 ini adalah lebarnya, ini panjangnya ini adalah lebarnya gitu. Nah, sesuaikan aja dengan apa namanya slot yang tersedia di tempatnya teman-teman itu. Ya, apakah apa namanya yang ukurannya kecil ataukah sedang ataukah lebih panjang ataukah yang panjang gitu ya. Biasanya di lapangan ada 4 pilihannya. Namun ketika bingung ya, kalau misalnya teman-teman menggunakan PC, rata-rata PC menggunakan ukuran yang 2280 sih. Ya, biasanya begitu. Nah, jadi ini ada dua konektor ya, ada dua coekan ya. Sini dan sini. Sini ada dua coekan. Ini yang tipe M SATA ya. Nah, nanti kita akan lihat ada teknologi yang baru lagi yaitu menggunakan NVMe ya. Non Volatile Memory Express ya. Nah, ini jauh lebih kencang dibandingkan dengan yang tadi ya. Kalau tadi itu masih menggunakan konektor SATA ya. Nah, yang sekarang ini menggunakan konektornya PCI Express. Ingat yang kemarin ya, pelajaran sebelumnya di apa namanya di prosesor dan mainboard, SATA itu dihandle oleh chipset dari sebuah mainboard ya. Sedangkan slot PCI Express ini langsung terhubung dengan prosesor. Nah, ketika apa namanya slot yang bisa langsung dihandle oleh prosesor, maka kecepatannya akan jauh lebih tinggi dibanding dengan yang di handle oleh chipset. Karena ini langsung terhubung langsung gitu kan. Sedangkan chipset ini dari prosesor ke chipset baru ke perangkat, otomatis jauh lebih lambat ya. Jadi untuk NVMe ini sudah langsung dihandle oleh prosesor. Jadi jangan kaget ya ketika kecepatannya bisa sampai 3,5 giga ya, atau 3.500 MB ya. Nah, nanti kita akan lihat beberapa produk bisa menyajikan di atas 2000. Padahal kalau kita merasakan SSD yang 2,5 in aja itu sudah cukup kencang gitu kan. Apalagi sekarang sudah muncul lagi yang namanya NVMe ya, non volatile memory express, yang kecepatannya itu bisa dikatakan 5 kali lipatnya gitu ya. 5 kali lipatnya dari SSD yang biasa. Ya, kemudian kalau dibanding dengan hard disk ya jauh sekali ya, 100 mega. Sekitar 150-an, 160 gitu. Jauh gitu kan. Kalau misalnya yang biasa itu paling cuma ada yang 80 MB ya, jadi sangat lambat sekali gitu. Ya, nah, coba bandingkan dengan kecepatan yang ada di NVMe ya, yang hampir 3,5 tera gitu. 3,5 giga ya. Jadi sangat kencang sekali. Ada beberapa vendor ya, ada Kingston ya, ada BD, ada Samsung Pro ya. Saran saya kalau teman-teman untuk saat ini ya, merek yang istilahnya cukup bagus lah untuk dari segi kecepatan ya, dan harganya juga mahal ya gitu ya. Tapi dari segi kecepatannya memang jauh lebih bagus dibanding dengan yang lainnya, yaitu adalah Samsung ya, apalagi yang Samsung Pro ini. Kecepatannya cukup tinggi dan mahal ya, gitu. Jadi teman-teman silahkan nanti sesuaikan aja dengan budget kebutuhannya ya. Kalau pengen ngebut yang sekencang-kencangnya silahkan pakai yang Samsung Pro ya. Sampai saat ini memang yang paling cepat ya. Artinya belum ada beberapa vendor yang melebihi kecepatan dari buatan dari Samsung ini. Bukannya saya endorse ya, tapi ya ini memang data di lapangan memang begitu ya. Nanti kita akan coba lihat beberapa uji dari performa. Nanti kita akan lihat seberapa kenceng sih antara Samsung dengan vendor yang lainnya gitu. Nah, ingat ya, kalau tadi M2 itu ada 2 coekan ya. Sedangkan kalau di NVMe ini hanya ada 1 ya. Jadi seharusnya dari konektornya ini udah kelihatan ya. Jadi kalau misalnya nanti dipasang di dalam mainboard ya atau motherboard nggak pas, jangan dipaksa ya. Dicek dulu apakah
apa namanya, soket atau konektor tersebut itu untuk NVMe atau yang satunya. Kalau memang nanti untuk yang M2 ya dipasang ini ya nanti nggak sesuai gitu. Ya, tapi rata-rata biasanya dari mainboard itu udah kelihatan gitu ya, mana yang untuk NVMe, mana yang M2. Jadi silahkan nanti. Ya, cara masangnya bagaimana? Cara masang cukup gampang ya. Ini mainboard ya, biasanya nanti ada konektornya, ada apa namanya tempatnya, tinggal dipasangkan aja ya, kemudian dibaut di sini. Nah, gitu, cukup mudah gitu. Namun perlu diingat bahwa NVMe ini bisa dikatakan ya agak panas ya, mengingat kecepatannya tinggi ya, biasanya agak panas ya. Namun biasanya dari vendor dia sudah menyediakan ini, sudah ada ruang udaranya gitu. Ada beberapa tipe dari NVMe juga ada yang sudah disertai dengan heatsink ya atau pendingin ya. Nah contohnya seperti ini nih. Nah ini ada pendinginnya. Jadi untuk membantu melepas panas ya, supaya tidak terlalu panas gitu. Nah bentuknya seperti ini. Ini sudah menggunakan PCI Express ya. Jadi sudah bisa dikatakan kencang gitu. Nah kemudian ada lagi tipe yang bisa langsung memanfaatkan konektor PCI Express yang ada di dalam mainboard ya. Jadi kita bisa memanfaatkan juga konektor ini, tapi kita butuh alat ya, yang apa namanya kayak istilahnya adapter ya. Kalau misalnya kita belinya yang tipenya seperti ini ya, jadi kita butuh adapter untuk bisa memasangkan di PCI Express yang seperti ini. Kalau memang di dalam komputer kita tidak tersedia slot untuk menaruh apa namanya NVMe tadi gitu, nggak ada slotnya ya, mau tidak mau kita bisa menggunakan apa namanya PCI Express ya. Ini nanti sama ya, sama artinya ini dengan konektor yang tadi itu sama. Tapi untuk beberapa mainboard yang nggak ada yang khusus konektor SATA-nya, bisa konektor NVMe-nya yang modelnya seperti ini ya. Ya, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini ya, tapi yang seri yang kecil ya. Tapi untuk lebih jelasnya yang seperti inilah. Ya, seperti ini. Kalau nggak ada yang seperti ini ya, kita bisa menggunakan slot yang biasa untuk naruh VGA ya. Itu sama. Jadi konektornya juga kenceng ya. Karena VGA juga butuh kecepatan tinggi ya. Makanya dia dipasang di PCI Express gitu. Nah, memori juga bisa dipasang di situ. Kita butuh adapter seperti ini. Atau ketika kita beli yang sudah paketan seperti ini ya, berarti tinggal dipasang di slot PCI Express gitu. Ya, jadi seperti ini ya. Apa namanya? Dan ini kita bisa menggunakan, ini ada VGA ya yang besar ya. VGA kemudian disandingkan dengan NVMe. Ini ada mainboard gitu. Atau motherboard ya. Dan ini disandingkan dengan VGA, ini ada NVMe. Ya, kalau seperti ini sudah nggak perlu harddisk lagi ya, karena ini sama fungsinya seperti harddisk. Tapi kalau misalnya teman-teman butuh kapasitas yang lebih, ya boleh pasang ini juga, pasang harddisk ya. Nah, nanti SATA-nya kalau di sini nggak kelihatan ya. Oh ini nih, ini SATA-nya nih ya. Ini ada SATA ya, SATA. Jadi nyoloknya dari sini ya, dari samping. Ini ada banyak ya, biasanya rata-rata ada banyak seperti ini sih. Nah, gitu ya. Ini NVMe yang tipe satunya ya. Oke, kita akan lihat nih apakah benar terkait dengan NVMe itu kecepatannya tinggi ya. Nah, kita lihat nih kecepatan tulis untuk yang gigabyte ya sampai 3000. Nah, ini 3000 ya, 3000. Nah, Samsung Evo ya. Ini yang apa namanya baru ya. Kemudian yang ini Samsung Evo ya, yang Samsung Pro nggak ada di sini ya. Oh ini ya. Nah, ini ada Pro ini. Ada Pro, cuman ada beberapa kasus memang ini di bawah ya. Ini gigabyte ada yang baru ya, sudah sampai 3000 ya kecepatannya ya. Namun karena ini Samsung 980 ya. Kalau kita lihat yang seri-seri di bawahnya yang 970 atau 960 ya. 970 atau 960 yang Pro ya, sepertinya dia juga kencang juga, seperti sampai kurang lebih 3000-an juga kecepatan bacanya ya. Namun ini yang produk baru ya 980 memang
kecepatannya agak turun ya, mungkin dia mengejar dari segi harga ya dan kapasitas ya, makanya kecepatannya agak diturunkan tapi kapasitasnya dan harganya lebih murah gitu. Nah, di sini masih ada Gigabyte Aorus ya yang mungkin di sini kencang ya. Kemudian di sini ada Corsair juga kencang sampai 3000 ya. Namun rata-rata seharusnya di atas 1000 ini udah kencang semua gitu. Kita sudah apa namanya dipastikan aman nyaman lah gitu ya kalau udah di atas 1000. Rata-rata emang NVMe itu di atas 1000 semuanya. Ya, ini kita lihat di atas 1000 semuanya. Namun dilihat di sini harganya juga sudah mulai murah ya. Satu tera itu 3 juta ya. Kalau dulu ya waktu awal-awal saya beli itu yang 1 tera itu harganya 4 jutaan itu. Bahkan ada yang sampai 5 juta. Samsung Pro dulu memang paling mahal itu. Ya, tapi produksi yang lama memang kecepatannya tinggi-tinggi gitu. Di atas 3000 pasti gitu. Tapi semakin ke sini ya ngejar performa supaya tetap bisa ditahan semaksimal mungkin, tapi harganya bisa turun dan kapasitasnya jadi lebih tinggi gitu. Nah, ini para vendor berlomba-lomba untuk menuju ke arah sana ya. Jadi ketika kita beli hard disk SSD NVMe, teman-teman perhatikan ya, berapa kecepatan baca, berapa kecepatan tulisnya. Ya, kemudian perhatikan juga dengan kapasitasnya, sesuaikan dengan harganya juga. Gitu. Nah, itu acuannya ya. Acuan ketika kita ingin membeli sebuah media penyimpanan, dalam hal ini adalah hard disk ya. Gitu. Nah, ini tipenya yang NVMe ya. Ketika teman-teman vendor dari teman-teman gak ada di sini ya silahkan cari sendiri di sini ya. Saya kira ada juga di situ. Nah, kemudian ada beberapa teknologi ya yang ada di dalam SSD itu ada sampai saat ini ada 4 ya. Dan seharusnya ada satu lagi yang namanya PLC, cuman belum ada di pasaran ya. Artinya masih tahap proses uji coba dan sebagainya, pengembangan lah, develop gitu. Jadi ada SLC ya, single layer cell, kemudian yang kedua adalah multi layer cell, kemudian yang ketiga triple layer cell, dan keempat adalah quad level layer KLC ya. Oke, gitu ya. Jadi ada 4 ya. Oke, nah kita akan lihat dari teknologi yang pertama ya, yaitu terkait dengan single layer ya. Nah, ini cikal bakal SSD yang paling kencang ya. Ini paling kencang ya. Dan ini lebih tahan lama ya, life cycle-nya atau istilahnya ketahanannya itu jauh lebih lama gitu. Nah, ini biasanya populer di kalangan enterprise ya. Nah, kemudian biaya produksinya sangat mahal ya, bahkan sekarang sudah mungkin jarang ditemui di pasaran ya, karena memang produksinya sangat mahal gitu. Tapi umurnya panjang sekali gitu. Ya, tipe SLC ini memang, tapi ya kapasitasnya biasanya nggak terlalu tinggi ya, kecil-kecil gitu, nggak terlalu besar maksudnya. Ya. Nah, kemudian ada lagi tipe yang kedua adalah multi layer ya. Meskipun namanya multi layer, sebenarnya ini 2 ya, isinya itu 2, bukan kalau multi bisa dibilang kan bisa lebih dari 2 ya, cuman pada kenyataannya hanya ada 2 aja gitu. Nah, kemudian ini sebenarnya kecepatannya lebih lambat ya, namun kemudian ketahanan dan kehandalannya juga kurang. Nah, kemudian umurnya juga berkurang, namun dengan mode 2 bit per sel itu jauh lebih murah ya, karena ini juga mulai mempertimbangkan dari segi harga ya. Dari segi harga bagaimana bisa ditekan gitu. Nah, kemudian ada yang ketiga adalah triple layer cell ya, TLC ya. Kalau di pasaran ada yang namanya sebutannya TLC ya, SSD yang tipe teknologinya menggunakan TLC gitu ya. Nah, kemudian di sini adalah menyimpannya karena dia ada triple, berarti 3 bit ya setiap selnya. Nah, ini yang memang paling banyak di pasaran ya. Kemudian kapasitasnya lebih besar ya dari SLC dan MLC ya. Memang ini harganya paling terjangkau lah, istilahnya begitu. Dan sampai saat ini memang paling banyak di pasaran ya, yaitu dengan triple layer cell ya, atau TLC. Dia paling banyak di pasaran. Dan ini untuk kapasitasnya juga lebih besar ya, karena semakin kesini kan kebutuhan kapasitasnya juga semakin gede ya. Kemudian yang keempat adalah quad level cell ya, atau istilahnya KLC ya. Nah, KLC ini ada 4 ya, 4 bit per cell ya. Namun ini jauh lebih rendah kecepatannya dibanding dengan yang sebelumnya tadi.
Ya, kemudian keunggulannya di sini kita bisa menambahkan kapasitasnya semakin lebih tinggi gitu. Daya tahannya memang perlu diperhitungkan juga gitu. Kemudian tapi masih cocok untuk bisa dipakai untuk komputer rumahan, laptop yang biasa lah, bukan skala enterprise ataupun ya skala industri gitu. Ya, memang ini masih terus dikembangkan gitu. Bagaimana menutupi yang kecepatannya jauh lebih lambat dibanding dengan yang pertama tadi, ya mungkin ditambahin dengan cache dan lain sebagainya, ya, buffer lah, sehingga kecepatannya juga nggak kerasa bahwa sebenarnya kecepatan KLC ini hampir menyamai hard disk biasa gitu. Namun karena ada beberapa tuning tadi, itu bisa kencang juga gitu. Sudah seperti hard disk SSD yang tipe lainnya gitu. Sudah hampir menyamai gitu. Karena ya banyak tuning yang dilakukan itu oleh vendor. Sehingga teknologi KLC ini kapasitasnya besar, namun juga performanya juga tidak hanya sekedar sebatas seperti hard disk ya. Jadi sudah mulai dinaikkan gitu. Nah, KLC ini memang masih baru juga ini, artinya masih perlu dikembangkan ya. Nah, kemudian sebenarnya ada satu lagi teknologi, yaitu PLC. Namun PLC ini masih benar-benar masih benar-benar terlalu dini lah, masih banyak perlu dites juga gitu, masih dikembangkan oleh vendor. Nah, kemudian ketika kita bicara SSD, kita juga bicara terkait dengan umur ya. Kalau SSD ini kita bisa ukur umurnya, beda dengan hard disk ya. Hard disk yang model piringan ya. Kalau piringan terguncang bisa habis umurnya. Tapi kalau SSD bisa kita ukur gitu. Jadi satuannya itu adalah TBW ya. Nanti di dalam sebuah merek atau vendor itu biasanya dia menyertakan juga TBW-nya. Berapa lama sih ini bisa hidup, berapa jam gitu kan. Nah, namun ketika nanti hard disk itu mencapai masa TBW-nya ya, itu sudah tidak bisa ditulis lagi gitu. Namun masih bisa dibaca ya. Jadi data masih bisa dipindahkan. Namun sampai saat ini memang biasanya rata-rata jauh di atas dari TBW ya. Memang banyak sekali kondisi yang bisa menentukan kenapa kok bisa begitu ya. Terkait dengan penggunaan dan sebagainya, itu banyak sekali yang menjadikan pengaruh ya terkait dengan ketercapaian TBW ini. Nah, kemudian karena hard disk itu SSD itu ada masanya, maka perusahaan mereka menggunakan teknologi yang namanya wear leveling ya. Wear leveling ini adalah menuliskan secara rata ya di semua chip ya. Artinya ketika dituliskan secara rata, artinya nggak yang di depan aja yang penuh gitu kan. Nanti yang depan mati, yang lainnya nggak jalan ya. Makanya untuk memperpanjang umur semuanya ini diratakan nulisnya itu. Jadi sudah ada beberapa memang optimasi yang dilakukan oleh vendor-vendor ya untuk dilakukan sebuah tuningnya. Dilakukan sebuah tuning sehingga menghasilkan sebuah komposisi yang luar biasa, yang bagus dan bisa tahan lama gitu. Nah, baik, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita ya terkait dengan media penyimpanan. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Ada kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan yang kita pelajari ini bisa mendatangkan manfaat untuk kita semuanya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.